أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk STB B860 HP1 dan P2 tentunya teman-teman. Baik, jika sebelumnya itu saya update juga untuk HG680P di kernel 6.0.4, di sini kita masih menggunakan kernel 5.4.214 teman-teman. Itu dikarenakan solusi untuk menggunakan kernel 6.0.4 di B860H itu belum ada ya. Jadi itu saya rasa tidak ada masalah teman-teman. Di sini saya sudah fixkan semuanya, terutama juga untuk bagian power ya. Jika STB B860H ini kita shutdown, yang biasanya LED-nya itu tetap berwarna orange, di versi kali ini itu sudah berwarna hijau teman-teman. Jadi betul-betul sudah off ya jika kita off kan untuk STB B860H ini teman-teman. Nah baik, di sini apa saja yang saya update, kemungkinan tentunya saya harus jelaskan juga ya, meskipun saya sudah jelaskan di HG680, akan tetapi mungkin pemilik B860H tidak memilih untuk menonton di HG680 berhubung karena memang bukan untuk STB yang digunakannya teman-teman. Nah baik, tentunya di sini adalah OC only, di mana tunnelnya hanya satu ya, yaitu open class, dan yang lain-lainnya masih sama teman-teman. Bandwidth HD masih saya ikutkan ya di sini, dan juga sudah banyak request untuk tutorial ya gimana caranya biar bandwidth HD ini database-nya bisa di backup ataupun bisa intinya bisa digunakan di firmware lain ya, backupannya seperti itu teman-teman. Atau dengan kata lain, jika di restart itu masih melanjutkan data yang sebelumnya. Nah baik, itu sabar saja ya teman-teman. Saya akan usahakan untuk membuat tutorial untuk cara backupnya. Nah baik, untuk bandwidth HD kita lanjut dulu ke net monitor teman-teman. Nah di net monitor kali ini saya sudah includekan untuk net PInstat ya, PInstat di net monitor ini teman-teman. Jadi sudah tidak lagi harus menggunakan Lucy app PInstat T2, dimana jika menggunakan Lucy app tentunya itu halaman untuk netstatnya, PInstatnya itu tentunya berbeda ya teman-teman. Dan di sini saya sudah satukan PInstat dengan net monitor, jadi simple ya untuk melihatnya. Nah kemudian saya perlu jelaskan dulu ya teman-teman, di sini data akan terisi setelah 5 menit penggunaan. Jika sebelum 5 menit penggunaan itu belum ada data ya. Dan untuk backup datanya saya sudah pernah jelaskan juga di video sebelumnya, kan, tetapi tidak ada salahnya ya, mungkin masih ada yang belum nonton ya. Nah ini data backupnya itu ada di sini ya teman-teman. Kita masuk ke file manager, kemudian ke folder etc. Nah tinggal scroll ke bawah ke folder PInstat teman-teman. Nah ini PInstat, ini pinstat.db database. Ini kita copy atau download ya ke PC atau ke handphone. Jika menggunakan firmware lain atau kita mengupdate firmware, nantinya PInstat ini bisa di restore kembali teman-teman. Jadi bisa melanjutkan data yang terekam sebelumnya ya. Jadi disinilah tempat database PInstat ini berada ya. Baik, kita lanjutkan dulu yang tadi. Setelah net monitor, release RAM tentunya masih tetap saya ikutkan teman-teman. Namun di release RAM ini sudah sama speednya jika kita hanya merefresh page ya. Jadi sudah tidak terlalu lama teman-teman. Jadi misalkan pencet release RAM seperti ini langsung terbuka seperti itu ya, tidak lama loading. Yang biasanya itu loadingnya lama karena memang dia membersihkan cache OpenWRT. Kan tetapi ini sudah dirubah juga sehingga bisa lebih cepat seperti itu teman-teman. Nah baik, selanjutnya ada proses dan base 64 decode encode. Ini masih tetap saya ikutkan karena sering saya gunakan juga ya teman-teman untuk decode konfigurasi ya, terutama untuk VMesh, Shadowsock tentunya juga bisa kita buka ya isinya seperti itu. Nah kemudian di bagian sistem
perlu saya jelaskan juga ya, ini ada kasus juga yang mengatakan bahwa setelah si browser itu tetap jamnya tidak akurat atau selisih 1 jam. Itu dikarenakan firmware yang saya upload ini time zone-nya beda ya teman-teman. Mungkin ini sudah dipastikan sih beda dengan time zone teman-teman lain yang jika terindikasi bahwa selisih 1 jam itu sudah pasti menggunakan time zone Indonesia Barat ya. Sedangkan di sini saya menggunakan time zone Indonesia Tengah teman-teman. Jadi tinggal dirubah saja di sini, sesuaikan dengan TKP masing-masing dan save and apply. Insya Allah nantinya jika setelah dirubah seperti itu kemudian diklik sync with browser, tentu pasti akan berubah teman-teman, tidak ada lagi selisih 1 jam seperti itu ya. Nah baik, saya jelaskan lagi untuk lebih lanjut administrator software. Nah di startup di sini tidak ada ya teman-teman, tidak ada yang berubah di sini. File manager juga sama seperti sebelumnya, cepat kebuka ya. Nah kemudian di schedule task mungkin ada yang heran, ini kok ada tambahannya dari firmware sebelumnya. Ini adalah cron job atau cron tab untuk update di statnya teman-teman. Jadi dia akan ngupdate tiap 5 menit seperti itu ya. Jadi di sini saya setting tiap 5 menit untuk mengupdate informasi di net monitor teman-teman. Mungkin sekarang sudah ada update ya, karena sudah, ya benar, karena sudah kita gunakan selama 5 menit. Tentunya di sini sudah ada teman-teman. Jadi seperti itu ya, bisa dibuktikan sekarang. Ini tanpa setting lagi. Jadi kemarin ada yang gagal itu BRLAN-nya tidak ketemu katanya jika kita update PNStat. Itu memang ada masalah ya teman-teman. Namun di sini sudah fix semua, tinggal pakai dan sudah tidak ada problem lagi. Cuman jika pertama burning itu memang harus nunggu 5 menit kemudian ada informasi yang muncul di sini teman-teman. Seperti itu ya. Namun jika menggunakan database backup dari OpenWrt sebelumnya, itu tidak harus lagi nunggu 5 menit, langsung muncul ya teman-teman jika menggunakan backup, dikarenakan backup tersebut memang sudah berisi data tentunya. Nah, baik, kita lanjut kembali di sistem tadi ya. Di sini mount point disk manager Amlogic Service tidak ada perubahan teman-teman, karena memang saya lihat updatean untuk Amlogic Service ini hanya mengupdate list untuk device support ya, tidak mengupdate yang lain-lainnya kecuali hanya untuk device support. Nah kemudian kita lanjut di bagian modem teman-teman. Untuk pengguna modem rakitan ya, rata-rata menggunakan AT message, kemudian signal overview dan net detector. Untuk net detector saya perlu jelaskan juga sedikit di bagian user script ya. Ini adalah berfungsi jika di enable akan merestart modem apabila tidak ada koneksi atau dengan kata lain bengong ya teman-teman. Namun restartnya di sini sebenarnya tidak merestart interface, dia hanya membuatnya mode flight dan kemudian kembali ke mode normal teman-teman. Jadi bisa kita lihat perintahnya di sini ATC FAN 4 kemudian dikembalikan ke ATC FAN 1. Nah, yang saya maksud itu harus dirubah adalah di bagian nama interface-nya di sini if down 11. Jika interface-nya menggunakan 12, tentunya di sini ditulisnya 12. Jadi di sini bukan interface device ya teman-teman, tapi interface name. Jadi ini banyak kekeliruan juga. Interface device itu ada di bawah sini ya, yang kecil nih tulisannya USB 0, ETH1, W10 dan BRLAN. Sedangkan interface name itu seperti ini teman-teman, tethering LAN 11 12. Nah, di sini mendeteksinya interface name bukan interface device. Jadi seperti itu ya, tinggal dirubah di sini teman-teman. Jika yang saya gunakan hanya menggunakan satu WAN, jadi saya tidak menggunakan WAN 2 dan tertulisnya hanya WAN, tentunya saya di sini menggunakan WAN saja, satunya saya hapus. Nah, baik, itu ya teman-teman yang saya jelaskan di sini untuk net detektornya. Kemudian di bagian service tentunya OpenClass karena memang OC only. Namun di sini sudah menggunakan versi terbaru saat video ini dibuat ya teman-teman, yaitu versi 0.45.70 beta. Untuk peningkatan yang diupdate di sini teman-teman nanti lihat sendiri dah.
itu sudah ada ya, ada perbedaan dengan yang sebelumnya, yaitu versi 45.59. Nah, baik, misalkan ya, perlu saya jelaskan juga di sini, jika teman-teman pada saat menggunakan SIM card yang benar-benar tidak ada kuota namun bisa ditunnel, itu biasanya stuck di update CHN IP route CIDR. Nah, itu juga masalah dikarenakan di sini ya teman-teman. Jadi harap di disable dulu ya. Ini dihilangkan centang dulu, kemudian di running kembali open class-nya atau di enable kembali jika menemukan hal seperti itu. Namun saya rasa untuk penggunaan firmware update terbaru ini tidak ya teman-teman, karena memang saya sudah update kemudian saya packing dan saya upload. Jadi saya contohkan di sini memang sudah tercentang ya, kemudian saya enable open class. Nah, di sini juga nanti akan saya jelaskan karena banyak pemula yang sudah di enable open class-nya, kemudian statusnya running, kemudian konfigurasi juga sudah diisi akan tetapi tidak bisa dipakai browsing. Nah, itu kemungkinan besar dikarenakan pada saat kita ngecek di IACD ya, mungkin masih terpilih direct ya. Jadi jangan dipilih direct di sini teman-teman. Usahakan pilih universal dan wajib diisi adalah universal, karena universal ini adalah pengganti global sebenarnya teman-teman. Karena di sini tidak ada pilihan global, maka universal ini adalah sebagai pengganti global. Itu di settingan saya ya, yang saya sertakan di firmware teman-teman. Jika tidak ingin ribet menggunakan PP Gaming, PP Sosmed dan streaming, cukup isi universal saja. Kemudian di open class-nya pilih global. Dan global yang di sini bersifat sementara ya. Untuk permanennya itu pilihnya di sini teman-teman. Pilihnya di sini proxy mode, kita pilih global. Ini permanen ya. Jika hanya yang sementara di sini kita pilih global, itu jika kita disable kemudian enable atau restart STB, itu tentu akan kembali ke rule mode jika tidak dirubah di global setting teman-teman. Jadi seperti itu ya. Itu perubahannya juga bisa kita lihat jelas di sini. Ada CHN route update untuk firmware terbaru ini ya teman-teman. Nah, kemudian saya jelaskan juga di sini sudah saya update semua, tinggal pakai ya. Sudah tidak error any lagi di open class-nya jika menggunakan Metacore teman-teman. Karena Metacore-nya saya tidak update karena menggunakan Metacore yang support WSS. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di bagian zero tier tidak ada perubahan ya. Masih tetap saya sertakan untuk penggunaan remote jarak jauh tentunya teman-teman. Dan di bagian terminal masih sama ya. Cuman keterangan memang sudah dispesifikkan lagi ke B860H, P1 dan P2. Jadi nanti saya akan update masing-masing ya teman-teman. Jadi tidak seperti kemarin lagi ada update HG680 bisa kepake di B860H. Jadi saya akan update yang berbeda karena memang jujur saya katakan bahwa DTB-nya itu memang berbeda ya teman-teman. DTB untuk HG680 berbeda dengan DTB B860H. Namun DTB HG680 bisa dipakai di B860H teman-teman. Jadi seperti itu. Dan saya rasa memang bisa berjalan, tapi jika bukan peruntukannya tentunya itu tidak normal namanya teman-teman. Nah, baik, untuk selanjutnya di bagian interface tidak ada yang berubah ya. Teman-teman tinggal kurangin atau tambahin sesuai dengan keinginan teman-teman di sini. Tutorialnya sudah banyak dan saya rasa tidak jadi masalah ya. Nah, baik, di bagian lain tidak ada problem teman-teman. DHCP DNS tidak ada, masih menggunakan default ya. Port 53 di sini. Dan tentunya untuk yang lain-lain saya rasa sudah aman ya teman-teman. Speednya juga sangat bagus. Kemudian shutdownnya sudah normal. Tidak ada lagi gagal-gagal seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya. Saya rasa itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.